Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allah kami yang setia untuk selamanya. Kami juga akan setia padamu, Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya, ku kan setia
Tuhan Allah kami yang setia. Untuk selamanya Tuhan, kami akan terus menyembah Engkau, memuji Engkau buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Allah yang setia. Tiada Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa seperti tiada Allah yang luar biasa selain nama-Mu Yesus. Engkau Tuhan yang berjanji, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang memulai segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu yang ajaib, dan Tuhan Engkau adalah sandaran dalam kehidupan kami ketika segala sesuatu mengalami goncangan dan tidak ada tempat untuk berpijak, tidak ada tempat untuk berpegang. Engkau adalah Tuhan yang dapat kami andalkan. Turun-temurun Engkau menjaga ketetapan-Mu Tuhan, sehingga kami setiap orang yang berlindung kepada perintah dan ketetapan-Mu akan dipelihara oleh janji-janji-Mu yang setia, dan amin. Terima kasih Bapak di surga, buat pagi hari ini kami mau sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat GASIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Semoga kita semua dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, dan pasti tidak ada satupun jaminan daripada Tuhan yang gagal. Segala sesuatu yang Dia dijadikan menurut kehendak, kemuliaan, bahkan Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri bahwa Dia adalah Allah yang berjanji dan Dia pasti akan menggenapi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar tentang kitab 1 Tawarikh. Apa itu kitab 1 Tawarikh? Apa yang ada di dalam Tawarikh? Tawarikh itu merupakan kitab yang mencatat tentang kronologis, tentang catatan harian, tawarikh, sejarah. Dan saudara yang diberkati, kitab 1 Tawarikh ini adalah kitab yang berbentuk catatan harian tektonik yang ditunjukkan dengan pencatatan sejarah bangsa Israel. Dan kalau kita melihat garis besar dari kitab 1 Tawarikh ini, dia mencatat tentang kisah dari bangsa Yehuda secara khusus. Sekarang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan bagaimana kita mempelajari dalam 1 Tawarikh ini adalah bagaimana Tuhan menjaga keturunan suku Yehuda. Saudara, menarik sekali pada hari ini kalau kita melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia berjanji, dan ratusan tahun kemudian janji yang Dia ucapkan itu digenapi satu demi satu dengan satu kronologi kegiatan kehidupan umat manusia yang dipelihara di dalam satu garis keturunan yang luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab 1 Tawarikh berbicara tentang bagaimana suku Yehuda, dan secara garis besarnya adalah menjadi kerajaan Israel yang merupakan kerajaan Israel yang terpecah dua, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan menjadi Israel dan Yehuda. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana cara Tuhan menjaga janjinya, cara Tuhan menjaga satu keturunan sehingga apa yang Dia janjikan bagi keturunan suku Yehuda ini terpelihara, hingga segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan tidak ada satupun yang tidak digenapi, semuanya digenapi. Amin. Judul pagi hari ini saya akan membawa satu topik tentang tongkat kerajaan Yehuda yang tidak akan beranjak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di kitab Tawarikh ini ada dua garis besar yang mencatat tentang daftar silsilah dari Israel, khususnya bangsa Yehuda. Dan selanjutnya bagian yang kedua berisi tentang kisah perbuatan Daud. Saudara, kitab ini dimulai dengan menampilkan daftar silsilah dari orang-orang Israel, dimulai dari Adam hingga keturunannya, dan kemudian suku-suku Israel pada masa raja-raja beserta beberapa daftar dengan topik tertentu. Sehingga seperti ada daftar kepemilikan kota oleh orang-orang Lewi dan daftar penyanyi dalam rumah Tuhan. Saudara, kemudian ada riwayat singkat mengenai akhir hidup Saul, dan kemudian kitab ini menceritakan pencapaian-pencapaian dan keberhasilan pada masa pemerintahan Raja Daud. Mulai dia dari naik tahta hingga ketika ia mangkat atau meninggal dunia. Secara garis besar kemudian diceritakan di dalam 1 Tawarikh 1 hingga 10, yaitu daftar keturunan Adam sampai Abraham. Lalu keturunan Abraham itu didetailkan, kemudian dari Abraham itu lahir anaknya Ishak, kemudian Yakub
eh, Abraham, Ishak, kemudian Ishak punya anak Yakub dan Esau. Kemudian keturunan dari Esau menghasilkan raja-raja Edom. Lalu selanjutnya di dalam eh, pasal yang kedua dijelaskan secara khusus tentang keturunan Yehuda. Yehuda ini di dalamnya yaitu Raja Daud yang merupakan keturunan Yehuda. Selanjutnya dijelaskan pula tentang keturunan Yehuda dari cabang lain. Lalu ada keterangan tentang suku Simeon, lalu suku-suku yang di sebelah sungai Yordan. Saudara yang diberkati, kemudian Daud membangkitkan penyanyi-penyanyi rumah Tuhan yang ada. Karena dia seorang yang sangat mencintai Tuhan, dia membangkitkan penyanyi-penyanyi yang di rumah Tuhan, yang selalu mempersembahkan korban di rumah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa di dalam 1 Tawarik 1 hingga 1 Tawarik 10 ini menceritakan tentang bagaimana dari Adam dan Hawa sampai Abraham, kemudian bagaimana keturunan Yehuda ini menuju kepada garis keturunan raja-raja dari suku Yehuda. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik di sini kita melihat bahwa janji ini sudah sejak awal disampaikan Tuhan tentang tongkat kerajaan dari suku Yahudi itu yang tidak akan beranjak dari badan kehidupan mereka. Di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara, firman Tuhan ini berbicara tentang keturunan dari suku Yehuda yang kemudian ada Raja Daud. Tapi tidak berhenti sampai Raja Daud. Dikatakan bahwa tongkat kerajaan itu tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dia di sini adalah nubuatan tentang Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana singa dari suku Yehuda itu lahir dari tengah-tengah keturunan suku Yehuda. Saudara, kalau kita baca di dalam 1 Tawarik 2, menarik di sini bagaimana Tuhan menjaga keturunan ini. Di dalam Kejadian 49 ini adalah janji Tuhan, berkat yang Tuhan berikan melalui Yakub kepada 12 anak-anaknya. Saudara, Yakub dengan keturunannya 12 anak-anaknya masing-masing diberikan berkat. Di situ ada Ruben, Simeon, Naftali, kemudian ada Isakar, ada suku Dan, ada juga Yehuda, ada suku Lewi dan sebagainya. Saudara yang diberkati, dan kemudian garis-garis berkat itu sudah diturunkan kepada kedua suku Israel ini dari Kejadian 49, dari keturunan Abraham, Ishak, dan kemudian Yakub. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan mari kita baca di dalam 1 Tawarik 2, hal yang menarik bahwa bagaimana Tuhan menjaga keturunan ini mulai dari anak-anak Yakub, saudara, ke-12 suku Israel ini, sampai kemudian terpelihara sampai di keturunan yang diberkati, yaitu kerajaan, tongkat kerajaan Yehuda yang diberikan kepada Raja Daud. Yang saya mau katakan bahwa kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan menggenapi. Ketika firman Tuhan, nubuatan yang melalui berkat yang disampaikan Yakub kepada 12 suku Israel plus 1, yaitu suku Yusuf yang terbagi 2, Efraim dan Manasye. Janjinya tentang berkat yang tidak akan putus dari kehidupan Yehuda. Dan saudara, bagaimana Tuhan menjaga keturunan ini sampai lahir yang namanya raja yang luar biasa, yaitu Raja Daud. Dan kemudian dari keturunan Yehuda ini lahir pula Mesia. Saudara, bagaimana Tuhan meng-keep janji, the promises he keep, dan itu pasti akan digenapi. Demikianlah kita harus percaya bahwa Tuhan yang berjanji, dia tidak pernah akan mengingkari, bahkan dia akan selalu menggenapi apa yang dia telah firmankan. Di dalam 1 Tawarik 2 firman Tuhan berkata, inilah anak-anak Israel. Anak-anaknya laki-laki ada Ruben, anak yang paling sulung, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asher. Saudara, kalau kita mau membaca tentang silsilah garis keturunan, pasti ada rasa bosan. Tapi yang kita akan pelajari di sini bahwa bagaimana Tuhan menjaga keturunan ini tetap ada di dalam janji yang sudah dia sampaikan di ratusan tahun sebelum janji-janji ini digenapi melalui Raja Daud. Bagaimana Tuhan menjaga ke-12 suku plus 1, yaitu Efraim dan Manasye. Ada suku Yehuda. Suku Yehuda ini di dalam ayat ketiga ada anak-anaknya, yaitu Er, Onan, dan Shelah. Tetapi ketiga orang anak ini kemudian meninggal.
Dan istri dari anak-anaknya ini yaitu bernama Tamar kemudian menikah dengan Yehuda itu sendiri. Lahirlah yang bernama Peres dan Sera di ayat yang keempat. Dan kemudian anak-anak Peres itu ada Hezron dan Hamul, anak-anak Sera itu Simri, dan selanjutnya keturunan Karmi ialah Ahar, keturunan Etan ialah Astra, dan anak-anak yang lahir dari Esron itulah Yerahmeel, Ram, dan Kelubai. Dan selanjutnya garis keturunan yang kami warnai di sini yaitu Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Nahason memperanakan Salma, dan Salma memperanakan Boas. Saudara, kita berhenti sejenak di kisah ini yaitu tentang Boas. Siapakah Boas? Boas adalah seorang kerabat yang menebus Ruth. Kalau kita baca tentang kisah Ruth, Ruth itu merupakan anak menantu dari seorang yang bernama Naomi. Naomi yang anaknya Mahlon dan Kilion yang sudah meninggal, dia menikah, kemudian anak-anaknya ini menikah dengan Ruth, dan Ruth menjadi seorang janda bersama dengan Naomi. Dia kembali ke Bethlehem, dan saudara, mereka kembali ke Yerusalem, dan saudara ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka kembali, mereka bertemu dengan yang namanya Boas, dan siapa yang sangka dengan kisah yang unik dan yang luar biasa bagaimana Boas menebus Ruth. Dan ternyata dari keturunan Boas dan Ruth ini lahirlah yang bernama Obed. Obed melahirkan keturunan yang bernama Isai. Isai melahirkan 7 orang anak, dan diantaranya yang ketujuh ada yang bernama Daud. Dan saudara, bagaimana secara luar biasa garis keturunan ini dijaga, dipelihara sampai muncul seseorang yang betul-betul menjadi pilihannya Tuhan, yaitu Daud, anak yang ketujuh. Dan saudara-saudara perempuan mereka ialah Seruya dan Abigail. Anak-anak Seruya ialah mereka yang menjadi pahlawan-pahlawannya Daud, yaitu Abisai, Yoab, dan Asahel, 3 orang yang senantiasa menyertai Daud. Saudara, firman Tuhan yang sederhana ini tentang garis keturunan, tentang tawarik, tentang kronologis, tentang bagaimana keturunan-keturunan ini boleh ada di tengah-tengah kehidupan bangsa Yehuda. Saudara, Tuhan memelihara satu keturunan sampai kemudian dia memunculkan seorang raja yang bernama Daud. Dan kisah hidup Daud, Daud dikenal sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar di sini bahwa Tuhan menjaga keturunan dari suku Yehuda. Saya mau katakan di sini bahwa Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Saudara, ketika Tuhan memberkati Yakub untuk memberkati ke-11 anaknya, ke-12 anaknya plus 1 Efraim dan Manasye dari suku Yusuf, saudara, Tuhan memberikan janjinya, dan ketika Tuhan memberikan janjinya, dia tidak pernah ingkar. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-10, saudara, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dalam 1 Tawarik 5 ayat 2 dikatakan, memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, bahwa sejak dari dalam kandungan, kejadian kita itu dahsyat dan ajaib, saudara. Jadi Daud itu sudah dipilih jauh sebelum dia lahir. Dari sekian banyak keturunan-keturunan yang ada, ratusan tahun sebelumnya sudah dinubuatkan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Dan kemudian ketika Daud menjadi raja, Tuhan katakan bahwa keturunanmu akan selalu ada di hadapanku. Sekalipun mereka ada yang berpaling daripada Tuhan, tetapi Tuhan berjanji ini tongkat pemerintahan itu tidak akan beralih sampai kemudian Mesias menggenapi segala sesuatu. Luar biasa, saudara. Pagi hari ini renungan singkat yang saya mau katakan bahwa ketika Tuhan berfirman, dia pasti berjanji. Dia mau 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, bahkan ratusan, bahkan ribuan tahun ke depan, ketika dia berfirman, maka dia pasti akan menggenapi. Adakah keraguan di dalam hidupmu ketika hari ini engkau begitu mengalami banyak kegusaran, kekhawatiran, Tuhan mungkin tidak akan memelihara, Tuhan akan membiarkan. Saudara, ingat satu janji Tuhan. Keturunan Yehuda saja dia jaga.
Dia tidak izinkan ada satupun keturunan ini yang terputus. Bahkan Boas dipilih Tuhan untuk menjadi penyambung keturunan Yehuda ini. Bagaimana mungkin akan lahir yang namanya Daud kalau Boas tidak dipertemukan dengan Rut. Dan kisah-kisah bagaimana Tuhan menjaga keturunan Yehuda ini adalah kisah yang luar biasa. Yaitu Rut dipilih dari seorang perempuan Moab, tapi dia berkata kepada Naomi, orang tuanya, "Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Kemana engkau pergi, di situ aku pergi." Saudara diberkati. Kalau Tuhan yang memilih, dia pasti akan menggenapi. Kalau Tuhan yang memilih, dia jaga itu garis keturunan dari Raja Daud. Raja Daud tidak mungkin ada kalau Boas tidak bertemu dengan Rut. Dan kemudian Boas melahirkan keturunan Isai, Obed, Isai, dan Daud. Saudara yang diberkati, dan kemudian Daud meneruskan garis keturunannya sampai kepada garis keturunan yang terakhir. Dan kemudian ada terpelihara sampai lahirnya Mesias. Hari ini saya mau simpulkan firman Tuhan bahwa ketika Tuhan berjanji ratusan tahun, ribuan tahun sebelumnya, dia pasti akan menggenapi. Our God is God of purpose. Kenapa dia harus menjaga suku Yehuda? Karena dia punya tujuan. Tujuan utamanya adalah keselamatan. Dia adalah Allah yang punya tujuan. Yang kedua, our God is God of promises. Dia adalah Tuhan yang berjanji. Ketika dia berjanji, dia keep his promise, and kemudian dia menggenapi janjinya. Jadi saudara, kalau engkau adalah orang-orang yang berpegang kepada janji Tuhan, engkau akan 100% aman. Saudara, kalau mau pergi ke bank menjamin uangmu aman. Saudara, kalau pergi ke asuransi menjamin engkau pasti akan mendapatkan uang pencairan kalau mestinya terjadi sesuatu, kecelakaan dan lain sebagainya. Pada bank saja kita percaya, kepada asuransi saja kita percaya, apalagi Tuhan. Dia yang berjanji, dia tekan kontrak dengan darahnya yang kudus, sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang berikutnya, God is God of victorious. Ketika Tuhan menjaga keturunan Yehuda ini, saudara, mulai dari Yakub dan keturunannya, bagaimana Yehuda pernah mengalami berbagai macam, dia mengambil resiko di dalam kehidupannya, tapi keturunannya ini terus dijagai, saudara. Dan keselamatan demi keselamatan, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada suku Yehuda. Itu sebabnya dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beralih daripadamu, karena yang jaga ini keturunan ini adalah Tuhan. Dan dia selalu memberikan kemenangan. Kepada Daud dia selalu memberikan kemenangan. Karena ada rancangannya. Karena Daud ini, garis keturunan Daud ini akan melahirkan Mesias. Saudara yang berkati, our God is also God of salvation. Tuhan tidak mungkin akan menjaga janjinya kalau dia hanya sekedar hanya untuk menjaga 1-2 orang. Tapi Tuhan menjaga terhadap keselamatan yang dia janjikan bagi banyak orang. Dan yang terakhir, our God is God of commandments. Dia adalah Tuhan perjanjian. Dia adalah Tuhan dari segala perjanjian yang dia ucapkan. Dia melalukan dirinya di antara persembahan yang ada dan mengeluarkan asap. Kemudian dia berjanji bahwa dia akan menjadikan Abraham keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan dia benar-benar memberikan apa yang dia janjikan. Ketika dia berkata tongkat kerajaan tidak akan beralih daripada suku Yehuda, betul-betul dia menjaganya. Dan saudara, sampai pada hari ini, kalau bukan karena ada satu garis keturunan suku Yehuda yang Tuhan janjikan, Mesias tidak akan lahir dari suku Yehuda. Dan saudara, Tuhan Yesus merupakan pokok keselamatan tujuan Tuhan untuk menjaga garis keturunan ini. Yang saya mau katakan bahwa kalau engkau percaya kepada Tuhan, berpegang kepada janjinya, dia adalah setia, ya dan amin. Dia berjanji dan dia pasti akan menggenapinya. Firman Tuhan dari Yesaya 26 ayat 12 berkata, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami." Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Tuhan yang mengerjakan di dalam engkau. Tidak mudah menjaga satu garis keturunan untuk janji yang ratusan bahkan ribuan tahun itu bisa teruji pada akhirnya. Karena Tuhan jaga.
Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Apapun yang engkau lakukan, kalau engkau adalah garis keturunan ilahi yang dicangkokkan oleh karena engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Tuhan akan menjaga adonan rotimu. Tuhan akan menjaga lumbung-lumbungmu, karena engkau adalah anak perjanjian oleh karena Kristus. Kita anak perjanjian bukan karena kita suku Israel. Kita bukan anak perjanjian karena kita suku keturunan Yehuda, tapi kita anak perjanjian karena kita sudah dicangkokkan ke dalam keturunan Abraham oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Makanya segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan yang akan melakukan bagi kita. Sebagaimana Tuhan menjaga keturunan kaum Yehuda, kemudian dia berjanji bahwa dari kaum Yehuda itu tongkat pemerintahan kerajaan tidak akan beralih. Demikian pula ketika Tuhan berjanji, engkau yang dibawa keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, engkaulah imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu tidak hanya dari satu suku bangsa, tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus, dia akan menerima keselamatan, bahkan dia akan menjadi imamat yang rajani dan akan melihat bahwa segala janji Tuhan akan dikerjakannya di dalam engkau. Tuhan yang melakukan bagiannya di dalam engkau. Oleh sebab itu percaya, God is God of purpose, God is God of promises, God is God of victorious, God is God of salvation, God is God of commandments. Jadi saudara, Tuhan adalah Tuhan yang punya tujuan hidupnya di dalam kehidupanmu, Tuhan yang punya janjinya di dalam kehidupanmu, Tuhan yang memberikan kemenangan di dalam hidupmu, Tuhan yang memberikan keselamatan, dan Tuhan yang memegang perjanjiannya yang tidak akan dibatalkan oleh karena darahnya sendiri sudah tercurah bagi setiap perjanjiannya. Makanya saudara, adalah tempat yang paling aman adalah ketika engkau berlindung kepada janji dan nubuatan firman Tuhan. Ketika engkau berpegang kepadanya, engkau tidak akan binasa. Engkau akan beroleh hidup yang kekal oleh karena Yesus, Tuhan yang dapat dipercaya. Saya mau katakan pada hari ini, engkau tidak bisa berpegang kepada emas, engkau tidak bisa berpegang kepada harta, engkau tidak bisa berpegang kepada sehatnya tubuhmu, badanmu, saudara. Engkau tidak bisa berpegang, banyak tanahmu yang engkau bisa jual sewaktu-waktu. Tapi kalau engkau berpegang kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang dapat dipercaya, sekalipun ratusan ribuan tahun janjinya teruji dan dapat dipercaya, pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, pegang janji Tuhan. Jangan pegang sekedar janji manusia. Kepada manusia saja kita percaya, kepada bank saja kita percaya, kepada asuransi saja kita percaya, kepada asuransi saja kita percaya, kenapa kita tidak mau percaya kepada Tuhan? Dia yang berjanji, dia pasti akan menggenapi. Hari ini kalau ada goncangan-goncangan di dalam kehidupanmu, pegang janji Tuhan. Hari ini kalau ada goncangan-goncangan di dalam kehidupanmu dengan suamimu, ketika engkau tidak bisa berpegang kepada satu keadaan, karena begitu banyak gangguan, tantangan, dan cobaan di dalam kehidupanmu, berpeganglah kepada janji Tuhan. Janjinya teruji bagaikan perak yang 7 kali dimurnikan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada tujuan Tuhan, percaya dia beri kemenangan, percaya dia beri keselamatan, dan percaya kepada perjanjiannya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang dengan perjanjian yang kekal, yang disempurnakan oleh darah anak domba Allah yang kudus, dan Tuhan yang tidak pernah menolak orang yang berdosa yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sebab kepada setiap orang yang percaya kepada namanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Pegang janji firman Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa tempat yang paling aman adalah janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus baik. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, orang-orang yang bersungguh hati memegang janji firman Tuhan, dialah orang-orang yang paling diberkati. Keturunan dari suku Yehuda itu dijaga, dilindungi dengan cara yang ajaib. Bahkan Tuhan punya banyak intervensi untuk menjaga keturunan dari suku Yehuda. Oleh karena dia sudah berfirman sejak awal bahwa tongkat pemerintahan tidak akan beranjak daripadamu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh berpegang kepada janji-Mu, ya dan amin, maka kami akan melihat bahwa sungguh kami akan aman di dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang percaya kepada firman-Nya pasti diberkati. Pagi hari ini kami yang mendengarkan firman Tuhan, lebih lagi dikuatkan, diurapi, dan di dalam nama Yesus, Engkau sumber berkat dalam kehidupan kami, selalu memberkati kehidupan kami. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya, 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 amin. Tuhan Yesus dahsyat, selamat beraktivitas, and God bless you. Shalom.